Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2771. Tuan Lin, saya tahu Anda sangat kuat, tetapi serangan ini terjadi di negara kita, kata pejabat senior FII. Tuan Lin, kami hanya meminta Tuan Raja Naga Hitam untuk bekerja sama dengan penyelidikan kami, itu saja, kata polisi itu. Tuan Lin, masalah ini melibatkan keamanan nasional, dan kami tidak akan mundur, kata petugas itu. Stephen menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara. Saat itu, seorang perawat mendorong membuka pintu bangsal dan keluar. Semuanya, yang terluka sudah bangun, kata perawat itu. Mendengar apa yang dikatakan perawat, perwakilan dari ketiga pihak segera bergegas menuju bangsal. Namun, Stephen memasuki bangsal sebelum mereka melakukannya, dan kemudian mengunci pintu bangsal. Perwakilan dari tiga pihak dikunci di luar bangsal, dan meraung ke arah Stephen dengan marah, tetapi Stephen mengabaikannya, berbalik dan berjalan ke bangsal, dan datang ke samping tempat tidur Raja Naga Hitam. Di tempat tidur, Raja Naga Hitam mengenakan tudung di kepalanya, tampak menyedihkan. Tetapi memikirkan wajah Raja Naga Hitam yang terdistorsi beberapa hari yang lalu, Stephen merasa bahwa penampilan Raja Naga Hitam dapat diterima. Mengetahui takdir, apakah ada banyak orang yang keluar? Tanya Raja Naga Hitam. Yah, polisi, Vi, dan militer semuanya ada di sini, semuanya untuk serangan Colorado, kata Stephen. Begitu dia selesai berbicara, Stephen sepertinya menyadari sesuatu, wajahnya sedikit berubah, dia menatap Raja Naga Hitam dan bertanya, kamu memanggilku apa tadi? Zaiming, ada apa? Raja Naga Hitam tanya curiga. Tidak, bagaimana kamu tahu bahwa aku tahu takdirku? Tidak seperti ini ketika aku melihatmu sebelumnya, kata Stephen. Ingatanku telah pulih, kata Raja Naga Hitam. Ah. Stephen menatap Raja Naga Hitam dengan takjub. Tepat setelah dipukul oleh orang itu, banyak kenangan muncul di benakku. Mereka bermain di benakku seperti film, dan aku mengingat semuanya, kata Black Dragon King. Benarkah? Stephen bergegas ke Raja Naga Hitam dan bertanya dengan penuh semangat, meraih tangan Raja Naga Hitam. Yah, aku ingat semuanya. Jika aku mengatakan itu, aku harus berterima kasih kepada orang itu sekarang, kata Raja Naga Hitam. Hebat, haha, hebat, sungguh mengejutkan. Stephen sangat bersemangat sehingga dia berharap dia bisa menari di tempat. Dia sedikit khawatir Raja Naga Hitam akan mati karena 2 cedera otak berturut-turut. Apa gejala sisa yang tersisa, dan ternyata orang memulihkan ingatannya. Ini benar-benar gunung yang penuh dengan gunung dan sungai, dan tidak ada jalan keluar, dan ada desa lain dengan pohon willow gelap dan bunga cerah. Jika penyerang baru saja tahu bahwa dia menekan kembali ingatan Raja Naga Hitam, dia mungkin akan marah. Jika memungkinkan, aku lebih suka tidak memulihkan ingatanku. Raja Naga Hitam berkata dengan senyum masam. Ada apa? Stephen bertanya. Aku ingat semua yang ada di pangkalan. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan, itu mengerikan. Raja Naga Hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang terjadi di markas? Siapa pembunuh sebenarnya di belakang layar? Stephen bertanya dengan cepat. Masalahnya adalah, Raja Naga Hitam hendak berbicara ketika dia mendengar langkah kaki datang dari pintu. Setelah itu, perwakilan dari polisi, militer, dan V-Stars and Stripes berlari ke bangsal. Tuan Raja Naga Hitam, saya dari polisi, dan saya membutuhkan Anda untuk bekerja sama dengan kami dalam penyelidikan kami. Teriak polisi itu. Tuan Raja Naga Hitam, saya milik V, silakan ikut dengan kami. Teriak pejabat senior V. Tuan Raja Naga Hitam, saya dari militer, dan saya perlu menanyakan beberapa hal kepada Anda. Petugas itu juga berteriak. Mereka bertiga berteriak hampir bersamaan, yang membuat Raja Naga Hitam sedikit bingung.
Jangan bertengkar. Stephen melihat bahwa kebenaran yang didapatnya disela seperti ini, dan dia sangat marah dan mau tidak mau menegur dengan keras. Teguran Stephen langsung membungkam perwakilan ketiga pihak tersebut. Karena mereka semua ada di sini, jangan bawa siapapun pergi. Raja Naga Hitam akan menjelaskan proses penyerangan di depan kita semua, kata Stephen. Di depan semua orang, tidak apa-apa, kata seorang pejabat senior V. Perwakilan dari dua partai lainnya langsung mengatakan tidak ada masalah. Bab 2772. Setelah itu, sekelompok orang berdiri di depan tempat tidur rumah sakit Raja Naga Hitam, menatap Raja Naga Hitam dengan penuh harap. Meskipun Raja Naga Hitam berhati dingin, dia masih merasa sedikit malu ketika dia diawasi dengan penuh semangat oleh begitu banyak pria. Setelah menyesuaikan emosinya, dia menceritakan kejadian hari itu. Pada hari itu, kami semua berkumpul di ruang pemberangkatan. Orangnya banyak sekali. Totalnya ada sekitar 100 orang. Kami semua menunggu muatan terisi penuh, dan menunggu orang dari Stars and Stripes untuk membuka kunci metaverse. Tepat dikunci. Ketika pengisian hampir penuh, alarm tiba-tiba berbunyi di pangkalan. Sam, orang yang bertanggung jawab saat itu, mengatakan bahwa pangkalan telah diserang, tetapi dia mengatakan kepada kami untuk tidak khawatir. Dia mengatakan bahwa kekuatan pertahanan pangkalan sangat kuat, dan serangan eksternal apapun tidak akan dapat menembus pangkalan, tetapi saya tidak berpikir demikian pada saat itu. Saya pikir karena pihak lain berani menyerang pangkalan, mereka pasti mendapat dukungan, jadi saya diam-diam mempersiapkan orang. Jatuh ke dalam kegelapan, dan semua komputer di dalamnya lumpuh dan tidak dapat digunakan, tetapi pemadaman listrik tidak berlangsung lama, hanya belasan detik. Petik 2. Telah diselesaikan. Ruang keberangkatan. Petik 2. Ada sekitar 30 orang atau lebih dalam kelompok itu, dan ada berbagai macam orang, dan aku belum pernah melihat orang-orang ini, setidaknya aku belum pernah mendengar nama orang-orang ini di dunia prajurit. Kelompok ekspedisi besar di tempat kejadian tidak menganggap mereka serius, dan musuh terlalu diremehkan, karena anggota kelompok ekspedisi semuanya adalah elit dari berbagai negara, tetapi saya masih memiliki beberapa pemikiran tambahan. Selalu merasa bahwa jika ada lebih dari 30 penyerang, tidak mungkin untuk mencuri kunci metaverse. Sampai orang-orang itu muncul di ruang keberangkatan, semua orang termasuk saya percaya bahwa tujuan mereka adalah untuk merampok metaverse tanpa menyadarinya bahwa mereka ingin membunuh kita semua. Petik 2. Pihak lain langsung menembak tanpa berunding dengan kita. Efektivitas tempur mereka sangat kuat, jauh di luar imajinasi kita, tapi kekuatan kita secara keseluruhan juga tidak lemah, terutama karena kita masih memiliki keuntungan dalam jumlah. Begitu banyak orang berpikir bahwa pertempuran akan berakhir dengan kemenangan kita. Belakang, menyebabkan korban besar pada kelompok ekspedisi dalam waktu singkat. Selain itu, seorang pria super kuat muncul di pohon kehidupan. Kekuatan pihak lain sungguh keterlaluan. Mereka segera menyadari bahwa mereka bukan tandingan lawan. Jadi semua orang mulai melarikan diri dari ruang keberangkatan. Pada saat ini, pintu ruang keberangkatan yang tadinya terbuka tiba-tiba tertutup. Pintu ruang keberangkatan adalah untuk melindungi garis pertahanan terakhir dari ruang keberangkatan. Setelah dia menutupnya, tidak peduli bagaimana kita menyerang, kita tidak bisa mendobrak pintu ruang keberangkatan, kita hanya bisa tinggal di kamar dan bertarung satu sama lain. Ketika dia mengatakan ini, Raja Naga Hitam tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Wajahnya, seolah-olah itu karena aku ingat sesuatu yang mengerikan. Semua orang di sekitar memandang Raja Naga Hitam dengan serius. Raja Naga Hitam menghela nafas panjang, dan kemudian berkata, saat pintu ditutup, ruang keberangkatan sudah menjadi api penyucian di bumi, dan Master Super yang tidak tahu namanya itu membantai dengan ceroboh orang-orang di ruang keberangkatan,
tidak ada yang menjadi lawannya. Semua orang ketakutan dan mati-matian berusaha melarikan diri, tetapi ruang keberangkatan telah dikunci. Petik 2. Pada saat itulah kami menyadari bahwa Sam telah menjadi milik mereka, karena Sam menutup pintu. Ekspedisi Tree of Life juga terbunuh, tapi saya tidak berpikir mereka memiliki niat untuk melawan ketika mereka terbunuh. Hapus kecurigaan dari Tree of Life. Petik 2. Dari awal sampai akhir, saya memiliki cukup kewaspadaan terhadap para penyerang. Jadi ketika saya diapit oleh depan dan belakang, saya mengandalkan kecepatan saya untuk menangani musuh untuk sementara. Petik 2. Tapi, lawan terlalu kuat, dan ada terlalu banyak orang. Saya tahu jika saya terus menunda-nunda, setelah mereka membunuh orang lain, mereka akan memusatkan semua kekuatan mereka untuk mengepung saya. Saat itu, saya masih memiliki satu jalan buntu, jadi saya memilih untuk bertarung dengan orang kuat lawan yang bertarung 1 lawan 1. Terluka parah, dan kemudian saya memanfaatkan situasi ini, menciptakan ilusi kematian saya sendiri, dan mencoba menipu celah, tetapi metode ini tidak berpengaruh. Mereka membunuh semua negara. Anggota resimen akan dipotong-potong mayat setelah itu untuk mencegah seseorang berpura-pura mati. Petik 2. Untungnya, mereka telah mengendurkan kewaspadaan mereka saat memotong-motong mayat. Saat ini, untuk memindahkan kunci metaverse keluar dari ruang keberangkatan, mereka membuka pintu keberangkatan kamar. Petik 2. Ketika pintu ruang keberangkatan dibuka, saya tahu ini adalah satu-satunya kesempatan saya untuk bertahan hidup, jadi saya menggunakan kunci yang Anda berikan kepada saya. Barang-barang, kata Raja Naga Hitam sambil menatap Stephen. Stephen secara alami tahu apa yang dibicarakan Raja Naga Hitam, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa hasilnya? Tingkat yang luar biasa. Jadi saya dengan mudah menjatuhkan penjaga gerbang dan bergegas keluar dari kamar kecil, tepat ketika saya pikir saya telah melarikan diri, kekuatan super dari pohon kehidupan menghentikan saya. Petik 2. Menggunakan 2 hal yang kamu berikan padaku, aku masih bukan tandingan orang itu. Tubuhku terluka parah. Untungnya, aku sudah meninggalkan ruang keberangkatan saat itu. Aku tidak ingin bertarung dengan lawan, dan aku ingin melarikan diri. Pada akhirnya, saya berhasil melarikan diri, saya terus berlari, saya tidak berani berhenti, saya tidak tahu berapa lama saya berlari seperti ini, saya benar-benar kelelahan, dan saya kehilangan kesadaran. Ketika saya bangun, saya sudah dikelilingi oleh orang-orang dari keluarga Bellamy diselamatkan, dan untuk sementara kehilangan ingatannya karena pukulan sebelumnya ke otak. Ini adalah keseluruhan proses dari semuanya. Petik 2. Bab 2773. Saat suara Raja Naga Hitam turun, nafas di seluruh bangsal menjadi lebih berat, dan wajah semua orang penuh amarah, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa manipulator di belakang layar dari serangan dasar Colorado adalah Tree of Life. Anda tahu, pohon kehidupan adalah mitra bintang dan garis yang sangat terpercaya. Pohon kehidupan. Itu benar-benar pohon kehidupan. Cahaya dingin melintas di mata Stephen. Nyatanya, tanpa menemukan apapun, dia sudah memiliki keraguan tentang pohon kehidupan. Lagi pula, selain klan naga, satu-satunya organisasi di dunia ini yang dapat membantai elit kelompok ekspedisi dari seluruh dunia adalah pohon kehidupan. Life. Tree. Tuan Raja Naga Hitam, apakah Anda bersedia bertanggung jawab secara hukum atas semua yang Anda katakan? Tanya pejabat senior FII. Semua yang saya katakan itu benar. Tentu saja, jika Anda tidak ingin mempercayai apa yang saya katakan, dan tidak ingin mempertanyakan pohon kehidupan, maka berpura-puralah saya tidak mengatakan apa-apa, kata Raja Naga Hitam tanpa ekspresi. Bukan itu maksudku, hanya saja. Kamu tahu, jika pohon kehidupan benar-benar menciptakan semua ini, maka pengaruh dari masalah ini tidak hanya yang sekarang. Pohon kehidupan adalah perusahaan terbesar di dunia. Dan pada saat yang sama semua negara memiliki kerja sama yang erat.
Hei, para pejabat senior V tidak bisa terus membicarakan hal ini. Perwakilan polisi dan militer di sebelahnya juga terlihat sangat khusyuk. Mencari tahu siapa yang ada di belakang layar telah menjadi pengejaran mereka selama beberapa hari terakhir, tetapi jika pria di belakang layar adalah pohon kehidupan, maka semuanya akan berakhir menjadi sangat rumit. Jawaban yang Anda inginkan sekarang diberikan kepada Anda. Pohon kehidupan adalah bos terakhir. Saya menantikan reaksi bintang dan garis Anda. Begitu banyak orang dari negara Anda telah meninggal, dan begitu banyak orang dari negara lain telah meninggal. Jika masalah ini dapat diselesaikan, maka saya benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Stephen memandangi perwakilan dari ketiga pihak dan berkata, "Kami akan melaporkan masalah ini ke atasan sesegera mungkin. Adapun bagaimana atasan menanganinya, itu adalah masalah atasan. Tuan Lin, kami masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi mari kita pergi dulu," kata polisi itu. "Kami juga akan pergi." Petik 2. Dua lainnya juga berkata satu demi satu. "Lambat, jangan kirim," kata Stephen. Perwakilan dari ketiga pihak dengan cepat meninggalkan bangsal Raja Naga Hitam. "Bagaimana tubuhmu sekarang?" Stephen bertanya pada Raja Naga Hitam. "Tidak ada yang serius, aku tidak boleh mati." Raja Naga Hitam menggelengkan kepalanya. "Karena itu masalahnya, mari kita istirahat dan memulihkan diri. Kamu sudah mengatakan yang sebenarnya. Untuk pohon kehidupan, tidak masuk akal untuk membunuhmu. Keselamatanmu seharusnya tidak menjadi masalah," kata Stephen. Raja Naga Hitam mengangguk. "Aku akan melakukan sesuatu selanjutnya, dan aku butuh kerjasamamu," kata Stephen. "Katakan saja apa yang kamu ingin aku lakukan, selama aku bisa melakukannya," kata Raja Naga Hitam. "Jangan khawatir, aku akan membuat pengaturan, kamu istirahat dulu," kata Stephen, menepuk bahu Raja Naga Hitam, lalu berbalik dan berjalan keluar dari bangsal. Di luar bangsal, Stephen menelepon Warner. Panggilan tidak tersambung karena ponsel Warner sedang aktif. Stephen tidak terus menelepon, melainkan menelepon Scarlett. Telepon Scarlett tersambung dengan cepat. "Sayang, kamu di mana?" tanya Scarlett dengan khawatir. "Aku di kota Winster, aku baik-baik saja, Scarlett, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku," kata Stephen. "Apa yang kamu bicarakan?" kata Scarlett. "Saya membutuhkan Anda untuk membantu saya menghubungi beberapa media. Penonton harus besar dan cukup berani. Yang paling penting adalah tidak memiliki latar belakang resmi, apakah itu pejabat Stars and Stripes atau negara lain." Stephen dikatakan, "Itu tidak masalah. Saya telah berada di Haolaiwu selama bertahun-tahun, dan saya tahu banyak media seperti itu. Saya akan membantu Anda menemukannya sekarang, tetapi apa yang harus saya lakukan setelah saya menemukannya?" tanya Scarlett. "Ketika Anda menemukannya, beritahu mereka bahwa Anda memiliki berita besar. Selama mereka berani menyiarkannya, berita ini saja sudah cukup untuk membuat mereka makan seumur hidup," kata Stephen. "Berita berat macam apa yang bisa membuat media menghabiskan seumur hidup?" tanya Scarlett heran. "Jangan tanya, tidak baik untukmu jika kamu bertanya terlalu banyak, kamu hanya perlu membantuku menemukannya," kata Stephen. "Oke, aku akan mencarikannya untukmu sekarang, kapan aku membutuhkannya?" tanya Scarlett. "Biarkan mereka siaga kapan saja, tidak akan melebihi 3 jam, kata Stephen. "Baik." Setelah menutup telepon, Stephen menelepon Warner lagi. Kali ini, telepon dari Warner tersambung. "Tuan Bruce, jangan panggil saya jika tidak ada yang penting. Saya memiliki hal yang sangat penting untuk ditangani sekarang," kata Warner. "Apakah itu terkait dengan Raja Naga Hitam?" Stephen bertanya. Bab 2774. Warner di ujung telepon tampak sedikit terkejut dan bertanya, "Bagaimana Anda tahu?" Petik 2. "Sejujurnya, Warner, saya bukan Bruce, saya Stephen," kata Stephen. "Kamu Stephen?" Warner membeku sesaat,
tetapi dia tidak tampak terlalu terkejut. Saya samar-samar berpikir bahwa Anda mungkin terkait dengan Stephen. Jika tidak, Anda tidak akan tahu tentang Raja Naga Hitam. Tetapi saya tidak berharap Anda menjadi Stephen, kata Warner. Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Kamu baru saja menelepon, mungkin bawahanmu yang meneleponmu. Kamu seharusnya tahu kebenaran tentang serangan Colorado, kan? Tanya Stephen. Ya, orang-orang di bawah baru saja memberi tahu saya. Jika hal ini benar, pasti akan menjadi peristiwa besar yang cukup mengguncang seluruh dunia, kata Warner dengan serius. Kamu harus mengerti bahwa masalah ini pasti salah, kata Stephen. Apa? Bagaimana kamu tahu itu pasti palsu? Mungkinkah kamu mengajarinya apa yang dikatakan Raja Naga Hitam? Warner bertanya dengan curiga. Kamu adalah kepala biro yang baik, tetapi bukan pejabat yang baik. Jika kamu adalah pejabat yang baik, kamu akan mengerti bahwa apapun yang dikatakan Raja Naga Hitam itu benar atau salah, dia pasti salah, kata Stephen. Apa maksudmu? Warner bahkan lebih bingung. Pohon Kehidupan adalah perusahaan terbesar di dunia saat ini. Ia bekerja sama erat dengan negara-negara besar, bahkan memiliki hubungan dekat dengan ibu kota di belakang negara-negara besar. Dapat dikatakan bahwa Pohon Kehidupan sudah menjadi penutup pohon yang lebat seluruh dunia. Tidak peduli apa, itu pasti akan berdampak besar pada seluruh dunia. Untuk level tinggi, stabilitas adalah fundamental, jadi bahkan jika mereka tahu bahwa Pohon Kehidupan menyebabkan tragedi di Pangkalan Colorado, mereka tidak mungkin benar-benar berdampak serius. Pada Pohon Kehidupan, bagaimana dengan pohon? Yang paling mungkin mereka lakukan adalah menggunakan ini sebagai alasan untuk bernegosiasi dengan Pohon Kehidupan, memeras cukup manfaat dari Pohon Kehidupan, dan akhirnya mendapatkan situasi di mana semua orang senang. Jadi Naga Hitam tidak peduli apakah yang dikatakan Wang itu benar atau tidak, setelah semua pihak bernegosiasi, apa yang dia katakan pasti salah, kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, Warner berkata dengan tidak puas, Stephen, mungkin ini akan terjadi di negara Anda, tetapi saya pikir itu tidak mungkin terjadi di negara kami. Lagi pula, negara kami memiliki oposisi dan kami memiliki pengawasan. Agensi mengawasi semua tindakan negara. Peristiwa sebesar serangan Colorado melibatkan begitu banyak negara. Bahkan jika ada politisi yang ingin menekannya karena kepentingan mereka, itu sama sekali tidak mungkin dilakukan. Yang disebut blok oposisi, apa yang disebut agen pengawas hanya digunakan untuk menghibur orang, tidakkah kamu mengerti ini? Tanya Stephen. Kurasa tidak, kata Warner. Apakah Anda percaya bahwa pemimpin langsung Anda akan memberi Anda kata sandi dalam waktu setengah jam? Tanya Stephen. Saya tidak percaya, kata Warner. Lalu bagaimana kalau kita bertaruh? Stephen bertanya. Bagaimana cara bertaruh? Tanya Warner. Jika pemimpin Anda memberi Anda kata sandi, maka Anda kalah, dan Anda harus melakukan sesuatu untuk saya saat itu. Jika Anda tidak memberi Anda kata sandi, maka saya kalah, dan kemudian saya akan membantu Anda melakukan satu hal. Stephen berkata. Ini kesepakatan. Warner segera berkata, Anda tahu, hubungan antara Stephen dan Stars and Stripes belum terlalu baik, jadi hanya fantasi untuk meminta Stephen membantu Vi, tetapi sekarang ada kesempatan seperti itu, maka dia harus memahaminya apapun yang terjadi. Oke, itu dia, kata Stephen. Ya, Warner mengangguk, dan hendak mengatakan sesuatu ketika telepon tiba-tiba berbunyi bip. Ada akses telepon. Warner melirik ponselnya dan menemukan bahwa itu adalah panggilan dari pemimpin langsungnya. Stephen, tunggu sebentar, saya akan menjawab telepon, mungkin taruhan kita akan segera diselesaikan, kata Warner, dan menekan tombol jawab. Warner, saya mendengar bahwa serangan Colorado telah membuat kemajuan besar. Suara pemimpin datang dari ujung telepon. Ya. Saya baru saja akan melaporkan masalah ini kepada Anda. Itu terjadi seperti ini. Seseorang menemukan orang yang selamat dari serangan itu, yaitu Raja Naga Hitam dari Kerajaan Naga.
Raja Naga Hitam memberitahu saya semua yang terjadi di ruang keberangkatan saat itu. Keluarlah, ternyata pelaku sebenarnya di balik layar adalah pohon kehidupan, kata Warner bersemangat. Mendengar apa yang dikatakan Warner, pemimpin di ujung telepon terdiam sekitar 1 detik dan kemudian berkata, Warner, sumber berita ini adalah Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam adalah anggota klan Naga, dan klan Naga selalu memiliki konflik dengan pohon kehidupan, jadi Anda harus menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Petik 2. Anggota grup ekspedisi kerajaan Naga semuanya mati, dan Raja Naga Hitam terluka parah. Saya tidak berpikir dia akan berbohong, kata Warner dengan cemberut. Anda mengatur informasi yang relevan ke dalam file dan mengirimkannya kepada saya. Selain itu, Anda tidak diperbolehkan mengungkapkan masalah ini kepada orang lain sampai kesimpulan tercapai. Saya baru saja menerima telepon dari atasan. Tingkat kerahasiaan masalah ini secara resmi dikonfirmasi sebagai level SES, kata pemimpin itu. Mendengar kata-kata pemimpin, wajah Warner sedikit berubah. Bab 2775. Pemimpin, serangan itu menyebabkan kehancuran kelompok ekspedisi dari banyak negara, dan lebih dari 100 orang tewas. Kami belum membuat terobosan dalam kasus ini sebelumnya, dan berbagai negara telah menekan kami. Sekarang kami telah membuat kemajuan. Jika kita memberitahu negara lain tentang kemajuannya, setidaknya itu bisa mengurangi tekanan kita saat ini, kata Warner. Aku berkata, jangan katakan apapun sampai kamu memiliki kesimpulan. Apakah kamu membutuhkan aku untuk menekankannya lagi? Kata pemimpin itu dengan serius. Tapi, petik 2, tidak apa-apa, kamu hanya perlu mematuhi perintah. Selain itu, mulai sekarang, hentikan penyelidikan serangan Colorado dan segera atur agar orang-orang pergi ke kota Winster untuk mengendalikan Raja Naga Hitam, kata pemimpin itu. Tapi Stephen ada di sisi Raja Naga Hitam, kata Warner. Tidak peduli seberapa kuat Stephen, dia masih sendirian. Kami memiliki pesawat terbang dan meriam. Apakah kami masih takut sendirian? Kata pemimpin itu. Tapi bukan hanya kami yang tahu soal ini, tapi juga polisi dan militer, kata Warner lagi. Mereka juga akan mendapat perintah serupa. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah segera mengendalikan Raja Naga Hitam. Jika kamu melihat Stephen, beritahu dia. Jika dia berani melawan, kamu akan melakukannya. Tanggung akibatnya, kata sang pemimpin. Tapi, petik 2, ngomong-ngomong, jangan begitu, semua video dan foto TKP disegel, dan tidak ada yang diizinkan untuk melihatnya kecuali kamu. Ayo lakukan ini dulu, aku punya sesuatu untuk dilakukan. Lakukan. Pemimpin di ujung telepon selesai. Segera setelah berbicara, dia mematikan telepon. Setelah telepon ditekan, panggilan Stephen secara alami terhubung. Apa hasilnya? Suara Stephen datang dari ujung telepon. Warner terdiam untuk waktu yang lama dan berkata, apa yang Anda ingin saya lakukan? Petik 2. Saya ingin Anda mengirimi saya semua foto dan video TKP, dan salinan catatan tertulis yang relevan, kata Stephen. Maafkan saya karena tidak dapat membantu Anda dalam masalah ini. Saya baru saja menerima berita dari pemimpin bahwa semua foto dan video TKP akan diarsipkan, dan tidak ada yang berhak mengambilnya, kata Warner. Apakah kamu tahu mengapa itu perlu disegel? Stephen bertanya. Saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa perintah saya adalah menyegelnya, kata Warner. Sekarang untuk menyegel foto dan video dari tempat kejadian, dan kemudian mengeluarkan perintah lelucon kepada para penyelidik, dan kemudian menutupi seluruh serangan, dan kemudian mereka dapat menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar untuk bernegosiasi dengan pohon kehidupan, dan biarkan pohon kehidupan membayar harganya cukup tinggi, dan mereka akan menghasilkan banyak uang. Stephen berkata dengan lantang, Anda tidak perlu mengatakan ini, saya harus melaksanakan perintah, ini adalah tugas saya, kata Warner.
Tahukah Anda berapa banyak orang yang tewas dalam serangan di Pangkalan Colorado? Stephen bertanya. Lebih dari 100 orang, kata Warner. Termasuk penjaga pangkalan, total 235 orang tewas, 107 diantaranya adalah penjaga dan staf pangkalan, dan 128 lainnya adalah grup ekspedisi dari berbagai negara, dan grup ekspedisi tersebut termasuk grup ekspedisi negara U-Star Spangled. Total 18 anggota grup ekspedisi negara Star Spangled semuanya telah mati. 235 jiwa tak berdosa, mereka akan disegel di bagian terdalam dari arsip, dan mereka tidak akan pernah melihat cahaya hari. Saya tidak pernah tahu kemana mereka pergi, mereka mungkin menunggu sampai hari kematian mereka. Warner, saya selalu mengira Anda bukan birokrat, ini terlihat dari kesediaan Anda untuk bekerja sama dengan saya, Anda masih memiliki keadilan, jadi saya memilih untuk menelepon Anda untuk meminta bantuan Anda. Jika Anda benar-benar bersedia menyerahkan keadilan di hati Anda untuk apa yang disebut perintah, maka berpura-puralah saya tidak melakukan panggilan ini, kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, Warner terdiam. Stephen tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya diam-diam memegang telepon. Sekitar setengah menit kemudian, beri saya email, kata Warner. Oke, Warner, suatu hari nanti, kamu pasti akan bangga dengan apa yang telah kamu lakukan hari ini, dan kamu akan menjadi pahlawan di hati banyak orang, kata Stephen. Saya tidak ingin menjadi pahlawan, saya hanya tidak ingin melihat ratusan nyawa terkubur dengan mudah, itu saja, kata Warner. Tidak, aku bisa bersumpah demi Tuhan, kata Stephen. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Saya telah menerima perintah untuk pergi ke kota Windsor untuk mengendalikan Raja Naga Hitam. Saya percaya polisi dan militer juga telah menerima perintah serupa. Personel awal akan dapat merawat rumah sakit dalam 10 menit paling awal. Kelilingi dan kabur sekarang jika Anda bisa, kata Warner. Terima kasih atas informasi Anda, kata Stephen. Baiklah, Stephen, saya telah melakukan semua yang saya bisa, dan keadilan dari 235 nyawa ini terserah Anda, kata Warner. Stephen mengangguk, lalu menutup telepon, berbalik dan berjalan kembali ke bangsal. Bab 2776. Kita harus pergi dari sini, kata Stephen kepada Raja Naga Hitam. Sekarang, Raja Naga Hitam bertanya dengan heran. Stephen mengangguk, berjalan ke jendela dan melihat keluar. Orang-orang samar-samar berkerumun di luar jendela, dan lampu polisi bahkan terlihat berkedip lebih jauh. Tindakan bintang dan garis jauh lebih cepat dari yang dia bayangkan. Baik, Raja Naga Hitam segera turun dari tempat tidur tanpa ragu-ragu. Meskipun dia masih terluka parah saat ini, dia tahu bahwa jika dia tidak pergi dari sini, dia mungkin tidak akan pernah bisa pergi dari sini. Ikuti aku. Stephen berbalik dan berjalan keluar dari bangsal. Raja Naga Hitam dengan cepat mengikuti jejak Stephen. Alih-alih naik lift, keduanya berjalan ke tangga. Bagaimana cara naik? Raja Naga Hitam bertanya dengan curiga ketika dia melihat Stephen menaiki tangga. Ikuti saja aku, kata Stephen. Raja Naga Hitam secara alami mempercayai Stephen 100% dan berjalan ke atas bersama Stephen. Sementara itu, di lantai bawah, setelah menunggu lama dan tidak bisa masuk rumah sakit, Charmaine akhirnya benar-benar menyerah untuk berteman dengan Stephen, dan dia berbalik dan keluar dari rumah sakit bersama anak buahnya. Begitu keluar dari rumah sakit, Charmaine melihat pemandangan yang membuatnya ngeri. Di kejauhan, lebih banyak kendaraan dari sebelumnya yang bergerak cepat menuju sisi ini. Pada saat yang sama, sekelompok polisi dan tentara telah keluar dari mobil yang diparkir di lantai bawah rumah sakit, dan mereka menunggu dengan kekuatan penuh dengan senjata di tangan, seolah-olah sedang menjaga sesuatu. Pertempuran yang sangat besar, apa asal-usul orang itu? Charmaine melihat semua ini di depannya dengan ragu. Dia bahkan lebih ingin tahu tentang Stephen saat ini, karena menurutnya, dia bisa membiarkan polisi,
hanya ada sedikit fee dan orang yang dikirim oleh militer di dunia ini. Tuan, ayo cepat pergi. Bawahan di samping mendesak. Ya, Charmaine mengangguk, lalu masuk ke mobil dan meninggalkan tempat kejadian. Di sisi lain, Stephen dan Raja Naga Hitam telah tiba di atap rumah sakit. Stephen tidak terburu-buru keluar dari tangga, karena masih ada beberapa helikopter yang berputar-putar di atas atap. Ingin berjalan di udara? Tanya Raja Naga Hitam. Yah, sekarang sudah malam. Jika kamu berjalan di udara, kemungkinan ditemukan relatif rendah, dan itu akan menghemat banyak masalah, kata Stephen. Tidak apa-apa. Raja Naga Hitam mengangguk. Dia pernah dibawa oleh Stephen untuk terbang sebelumnya. Meskipun dia dalam keadaan amnesia pada saat itu, dia masih mengingat pengalaman itu setelah memulihkan ingatannya. Kemarilah, naiklah ke punggungku. Stephen tiba-tiba berkata kepada Raja Naga Hitam. Mau dibawa? Tanya Raja Naga Hitam. Yah, lebih aman begini, kata Stephen. Ini. Raja Naga Hitam agak malu. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya digendong oleh pria besar, tapi setelah dipikir-pikir, dia adalah pria baja yang lurus, dan digendong oleh pria bukanlah hal yang memalukan. Jadi, Raja Naga Hitam berjalan di belakang Stephen dan melompat ke punggung Stephen. Stephen memutar tangannya ke belakang dan meletakkannya di pantat Raja Naga Hitam. Saya tidak tahu apakah dia menyentuh bagian sakit Raja Naga Hitam atau apa, Raja Naga Hitam hanya bisa bersenandung. Pegang leherku, kata Stephen. Raja Naga Hitam menjilat bibirnya dengan gugup dan berkata, aku. Tidak apa-apa. Petik 2. Tunggu sebentar, ini terlalu cepat, jika kamu tidak memeluk leherku, mudah jatuh, kata Stephen. Kalau begitu, oke. Raja Naga Hitam perlahan mengangkat tangannya dan meletakkannya di bahu Stephen. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, tangan Raja Naga Hitam masih memeluk leher Stephen. Raja Naga Hitam menundukkan kepalanya tanpa sadar. Memikirkan dia, Raja Naga Hitam yang paling kejam dari klan naga, sekarang. Dia juga telah jatuh ke dalam situasi seperti itu. Sungguh memalukan. Stephen tidak terlalu banyak berpikir, dia hanya berpikir bahwa Raja Naga Hitam sangat kurus. Berat Raja Naga Hitam sekitar 90 kati, yang dianggap normal untuk wanita, tetapi agak terlalu ringan untuk pria. Tidak heran itu bisa berlari begitu cepat. Stephen bergumam diam-diam, lalu menjulurkan kepalanya keluar dari tangga. Pada saat ini, beberapa helikopter terbang keluar rumah sakit pada saat yang sama, dan Stephen berada di belakang helikopter. Aku datang, teriak Stephen, kakinya ditekuk, lalu tiba-tiba tegak. Setelah suara teredam sedikit, tubuh Stephen melompat keluar dari tangga, lalu berbelok tiba-tiba, dan langsung menuju ke langit. Memanggil. Kecepatan Stephen meningkat hingga ekstrim dalam sekejap, dan dia membubung ke langit seperti roket. Hanya dalam sekejap mata, Stephen terbang puluhan meter, melebihi ketinggian jelajah helikopter. Dalam sekejap mata, Stephen telah mencapai ketinggian 100 meter. Puluhan meter di bawah Stephen adalah helikopter yang melayang. Mereka tidak menyadari bahwa Stephen baru saja terbang melewati mereka. Lagi pula, itu malam dan kecepatan Stephen terlalu cepat. Yang paling penting adalah ukuran Stephen terlalu kecil. Lebih jauh ke bawah, Stephen dengan jelas melihat mobil-mobil berkumpul menuju rumah sakit. Untuk menjaga Raja Naga Hitam, Kerajaan Singstripe bisa dikatakan telah mengirimkan kekuatan yang sangat kuat. Bab 2777. Ada terlalu banyak orang di sini. Raja Naga Hitam berkata dengan heran. Tentu saja, Anda sekarang telah menjadi alat tawar-menawar bagi beberapa pejabat tingkat tinggi di bintang dan garis untuk bernegosiasi dengan pohon kehidupan, kata Stephen. Ini bisa dinegosiasikan. Apakah mereka lupa bahwa sebagian besar orang yang terbunuh di pangkalan berasal dari bintang dan garis mereka? Kata Raja Naga Hitam dengan marah. Untuk beberapa politisi, selama yang mati bukan kerabat mereka, segala sesuatu di dunia ini dapat dinegosiasikan.
Jika mereka mengatakan mereka tidak dapat bernegosiasi, itu karena mereka tidak memiliki cukup alat tawar-menawar, kata Stephen. Politisi di Stars and Stripes seperti ini, kata Raja Naga Hitam. Bukan hanya bintang dan garis. Itu sama di tempat lain, termasuk tempat kita, kata Stephen dengan sedikit melankolis. Termasuk kita, tanya Raja Naga Hitam dengan cemberut. Apakah kamu lupa tentang Zhao Cucu? Stephen bertanya. Murid Raja Naga Hitam menyusut sedikit, dan kemudian dia berkata tanpa daya, mungkin, apa yang mereka pikirkan berbeda dari apa yang kita pikirkan. Ayo pergi, jangan terlalu memikirkan beberapa hal. Atau itu akan membosankan, kata Stephen. Raja Naga Hitam mengangguk. Setelah itu, keduanya dengan cepat terbang menuju kota Huadeng. Tak lama kemudian, keduanya tiba di Walden City. Stephen menemukan titik kontak klan naga dan membawa Raja Naga Hitam untuk tinggal di dalamnya. Di titik kontak, Raja Naga Hitam menghubungi pejabat senior klan naga, dan melaporkan hal-hal yang dia katakan kepada Stephen kepada pejabat senior klan naga secara mendetail. Segera setelah menerima berita tersebut, pejabat senior klan naga memberikan umpan balik kepada yang di atas, dan yang di atas dengan cepat memberikan instruksi. Pastikan untuk mengirim Raja Naga Hitam kembali ke negara itu secepat mungkin. Petik 2. Ini adalah instruksi yang diberikan di atas, dan instruksi ini bukan untuk klan naga, tetapi untuk Stephen. Menurut pernyataan di atas, Raja Naga Hitam adalah satu-satunya yang selamat dari serangan pangkalan Colorado. Dia memainkan peran yang sangat penting dalam menemukan kebenaran dan akhirnya membawa tangan hitam di belakang layar ke pengadilan. Oleh karena itu, perlu dipastikan bahwa Raja Naga Hitam ada di Kerajaan Naga. Hei tua, pesawat telah disiapkan untukmu. Jika kamu mau, kamu bisa naik pesawat dan kembali ke China jam 8 besok pagi, kata Stephen. Mendengar kata-kata Stephen, Raja Naga Hitam merasakan arti dari kata-kata Stephen, dan dia bertanya, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Anda tidak perlu mempertimbangkan persahabatan kita sama sekali, Anda hanya perlu memutuskan menurut pikiranmu sendiri. Kata Stephen. Ada apa? Tanya Raja Naga Hitam. Anda harus tahu bahwa masalah ini pada akhirnya dapat berubah menjadi masalah kecil di bawah negosiasi semua pihak. Semua orang yang mati hanya akan menjadi bahan tawar-menawar di meja perundingan. Tidak ada yang tahu mengapa mereka mati, apalagi mengetahui siapa yang membunuh mereka. Semua kebenaran pada akhirnya akan disegel, dan kemudian menghilang saat orang yang mengetahui kebenaran menjadi tua, tapi... Aku tidak menginginkan ini, Stephen berkata dengan serius. Apa yang kamu inginkan? Raja Naga Hitam bertanya. Saya tidak ingin 200 orang itu mati sia-sia seperti itu. Saya ingin keadilan bagi 200 orang yang meninggal. Tentu saja, yang paling penting adalah saya ingin pohon kehidupan membayar harganya. Mata mengungkapkan kata Han Guang. Apa yang ingin kamu lakukan? Raja Naga Hitam bertanya. Aku sudah membuat rencana. Stephen hanya memberitahu Raja Naga Hitam tentang rencananya. Setelah mendengar rencana Stephen, Raja Naga Hitam berpikir keras. Dalam rencana ini, Anda adalah bagian yang sangat penting. Lagi pula, Anda adalah satu-satunya yang selamat. Jika Anda ingin kembali ke China sesuai dengan instruksi di atas, maka Anda hanya perlu merekam beberapa video untuk saya gunakan. Efeknya seharusnya sama. Hampir, kata Stephen. Video tersebut dapat dikatakan disintesis dalam pasca produksi. Orang sungguhan tidak akan pernah palsu. Nilai saya tinggal di sini jauh lebih besar daripada meninggalkan beberapa video, kata Black Dragon King. Sudahkah kamu memikirkannya? Kamu harus tahu bahwa begitu kamu tinggal, risiko yang perlu kamu ambil akan meningkat tajam, dan begitu kamu muncul di mata publik, kamu mungkin menjadi duri di sisi pohon kehidupan. Stephen berkata dengan serius. Bukankah aku duri di sisi pohon kehidupan sekarang? Tanya Raja Naga Hitam sambil tersenyum. Itu benar. Stephen tersenyum,
lalu mengulurkan tangannya ke Raja Naga Hitam. Raja Naga Hitam juga mengulurkan tangannya dan memegang tangan Stephen. Kamu menyelamatkan hidupku, dan hidupku adalah milikmu. Jika kamu membiarkanku pergi ke Gunung Pedang, aku akan pergi ke Gunung Pedang. Jika kamu membiarkanku pergi ke Lautan Api, aku akan pergi ke Lautan Api. Tidak peduli apa, aku akan mematuhimu, kata Raja Naga Hitam. Terima kasih, Stephen berkata dengan serius. Terima kasih antara kamu dan aku, ini sudah berakhir, kata Raja Naga Hitam sambil tersenyum. Stephen menyeringai dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Keesokan harinya, ketika orang-orang dari klan naga yang bertugas mengangkut Raja Naga Hitam kembali ke kerajaan naga tiba di titik kontak, mereka terkejut menemukan bahwa Raja Naga Hitam dan Stephen telah menghilang. Mereka segera melaporkan berita itu kembali ke Tiongkok. Tiongkok mencoba menghubungi Stephen dan Raja Naga Hitam, tetapi ternyata mereka tidak dapat dihubungi. Pada saat yang sama, beberapa tamu disambut di gedung media perintis Stars and Stripes. Bab 2778. Tamu-tamu ini dikatakan sangat terhormat, dan bos perusahaan media Herald secara pribadi pergi ke tempat parkir untuk menyambut mereka. Ini adalah hal yang luar biasa bagi mereka yang mengetahui tentang Herald Media Company. Anda harus tahu bahwa Herald Media adalah 3 media swasta teratas di Stars and Stripes, dan pengguna aktifnya telah mencapai 100 juta yang mencengangkan. Alasan mengapa pionir media bisa memiliki pasar yang begitu besar adalah karena berani angkat bicara. Secara khusus, Lei Meng, bos Herald Media, dikenal karena keberaniannya untuk menyampaikan berita. Dia pernah mengungkap kasus korupsi pejabat tinggi bintang dan garis 3 tahun lalu. Karena itu, dia dibunuh berkali-kali. Dan semuanya diselamatkan. Setelah kejadian itu, Raymond membuat nama untuk dirinya sendiri, serta nama pionir media. Raymond sendiri dielu-elukan sebagai orang gila di industri media, dan jika orang gila seperti itu bisa pergi ke tempat parkir untuk menyapanya secara langsung, bisa dibayangkan betapa terhormatnya orang yang dia sapa. Di dalam kantor Raymond, Stephen, Raja Naga Hitam dan Scarlett duduk di sofa di satu sisi bersama, dan Lei Meng duduk di hadapan mereka. Lei Meng berusia 40-an tahun ini, tinggi dan tinggi, tetapi matanya tidak terlalu besar, menunjukkan rasa kelihayan. Stephen, saya sudah lama mengagumi nama Anda. Saya telah mencari kesempatan untuk melakukan wawancara eksklusif dengan Anda, tetapi sayangnya saya tidak pernah menemukan saluran. Saya tidak menyangka kita akan duduk di depan satu sama lain hari ini karena hubungan Scarlett, kata Raymond sambil tersenyum. Kita perlu berterima kasih kepada Scarlett untuk masalah ini, kata Stephen sambil tersenyum. Aku hanya memperkenalkan kalian satu sama lain. Aku tidak layak berterima kasih, Scarlett menggelengkan kepalanya. Tuan Stephen, karena Anda tepat di depan mata saya, mengapa Anda tidak mengizinkan saya melakukan wawancara eksklusif dengan Anda? Anda belum pernah diwawancarai oleh media manapun di Stars and Stripes. Sekali wawancara saya dengan Anda adalah diterbitkan di surat kabar, pasti bisa menarik perhatian banyak orang, kata Raymond. Saya pikir apa yang akan saya ceritakan selanjutnya mungkin lebih menarik daripada wawancara dengan saya, kata Stephen. Benarkah? Menurutku tidak ada yang lebih menarik daripada wawancara eksklusif denganmu, kata Raymond sambil tersenyum. Lihat saja ini dan kamu akan tahu, kata Stephen, dan meletakkan USB flash drive di depan Lei Meng. Raymond mengambil USB flash drive dengan rasa ingin tahu dan bertanya, apa isinya? Kamu akan tahu kapan kamu membukanya, tapi aku harap kamu bisa mempersiapkan diri secara mental sebelum membukanya, kata Stephen. Tuan Stephen, Anda meremehkan saya. Sebagai jurnalis yang berdedikasi, saya belum pernah melihat apapun, dan kualitas psikologis saya benar-benar luar biasa. Lei Meng membual dan memasukkan drive USB ke dalam dirinya di dalam laptop. Nah, ini ada 3 dokumen, 1 dokumen video,
satu foto, dan satu lagi catatan investigasi. Ini bisa apa? Mungkinkah proses penyelesaian suatu kasus? Biar saya tonton dulu videonya. Raymond banyak bicara, dan mengontrol komputer sambil berbicara. Setelah beberapa detik, ekspresi Raymond sedikit berubah. Beberapa rekaman video muncul di komputernya. Apa yang terjadi di sini? Mengapa ada begitu banyak mayat, dan semuanya telah dipotong-potong? Raymond bertanya dengan ngeri. Kamu ada di berita. Saya tidak tahu apakah kamu pernah mendengar tentang serangan Colorado baru-baru ini, kata Stephen. Ini. Samar-samar aku mendengar tentang hal seperti itu beberapa hari yang lalu, tapi kemudian aku tidak tahu apa yang terjadi dan tiba-tiba tidak ada berita. Aku juga mengirim seseorang untuk menyelidiki di Colorado Canyon, dan menemukan bahwa ada diblokir, mengatakan itu adalah kebocoran zat beracun di laboratorium, kata Raymond. Sebenarnya itu bukan kebocoran zat beracun, tapi sebuah pangkalan yang terletak di Colorado Canyon diserang. Serangan itu menyebabkan ratusan kematian. Dapat dikatakan bahwa itu adalah serangan terbesar di wilayah Stars and Stripes di dunia. Abad yang lalu, dan ini kasus yang sangat besar, tetapi ditekan oleh pihak berwenang. Itu keterlaluan, kata Stephen dengan wajah gelap. Ratusan orang meninggal. Lei Meng memandang Stephen dengan ngeri. Ya, Stephen mengangguk. Lalu siapa yang menyebabkan tragedi ini? Tanya Raymond lagi. Pohon kehidupan, kata Stephen. Pohon kehidupan. Lei Meng berdiri dari kursi dengan suara deru. Sebagai orang media dengan indera penciuman yang tajam, dia telah menyadari popularitas dari apa yang dikatakan Stephen hanya berdasarkan beberapa kata yang diberikan oleh Stephen. Yang satu adalah tragedi yang menewaskan 200 atau 300 orang, dan yang lainnya adalah perusahaan terbesar di dunia saat ini. Jika ada hubungan sebab akibat antara keduanya, pasti akan menjadi berita terhangat tahun ini. Pria ini adalah satu-satunya yang selamat dari serangan itu. Dia terluka parah dalam serangan itu dan masih dirawat. Menurut informasi saya, pejabat Stars and Stripes bermaksud untuk bernegosiasi dengan Tree of Life mengenai masalah ini. Mencoba mendapatkan beberapa manfaat dari pohon kehidupan, sebagai orang yang memiliki rasa keadilan, saya sama sekali tidak membiarkan hal ini disembunyikan di tengah diskusi multi pihak. Jadi saya menemukan Anda, dan saya tahu bahwa Anda dan Anda juga seseorang dengan rasa keadilan, jadi saya harap Anda dapat berbicara untuk semua korban dan membalas semua jiwa yang bersalah. Stephen berkata dengan penuh semangat. 2779. Di kantor Raymond mengerutkan kening, tampak tenggelam dalam pikirannya. Aku tahu masalah ini sangat penting, jika Stephen berpikir bahwa Lei Meng akan menjadi malu setelah mendengar pengumuman resmi pohon kehidupan dan bintang dan garis, dan ingin memberi langkah pada Lei Meng, tetapi Lei Meng menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah Anda yakin pejabat kami ingin menutupi masalah ini? Dikonfirmasi. Stephen mengangguk. Apakah Anda sudah memberitahu siapapun di media selain saya tentang apa yang Anda katakan? Raymond bertanya. Tidak. Stephen menggelengkan kepalanya. Diduga secara resmi, perusahaan terbesar di dunia menciptakan pembantaian dengan ratusan kematian. Laporan tangan pertama eksklusif. Hebat, hebat sekali. Hahaha, ada berita seperti itu, dan kami, Herald Media, pasti tidak akan melakukannya di masa depan. 10 tahun seseorang akan melampaui kita, itu bagus, Tuan Lin. Terima kasih banyak telah mengirimi kami berita yang luar biasa, hahaha. Lei Meng meraih tangan Stephen dengan penuh semangat, wajahnya penuh rasa malu. Hubungan yang terlalu bersemangat menjadi merah. Stephen menatap Lei Meng dengan heran. Di wajah Raymond, dia tidak bisa melihat kesedihan dari ratusan kematian, kemarahan atas kekejaman pohon kehidupan terhadap orang yang tidak bersalah, dan dia tidak bisa melihat penghinaannya terhadap upaya pemerintah untuk menyembunyikan kebenaran. Heboh tak berujung. Tuan Lin, saya butuh detail lebih lanjut, tolong beri tahu saya.
Raymond mengeluarkan perekam saat berbicara. Kamu harus bertanya padanya tentang detailnya. Stephen menunjuk ke Raja Naga Hitam. Apakah kamu disebut Raja Naga Hitam? Lei Meng tidak dapat mengingat gelar Raja Naga Hitam, lagi pula, perhatiannya tertuju pada Stephen barusan. Ya, Raja Naga Hitam mengangguk. Halo, pertama-tama, saya bersimpati dengan pengalaman Anda. Saya sangat senang Anda bisa muncul di depan saya sekarang. Semoga kemuliaan Tuhan selalu memberkati Anda, kata Raymond. Terima kasih, kata Raja Naga Hitam. Selanjutnya, saya perlu melakukan beberapa wawancara dengan Anda. Saya ingin Anda menceritakan semua hal yang Anda alami, sehingga saya dapat memilih bahan yang cukup yang dapat digunakan. Sebelum wawancara, saya harap Anda mengerti, isi dari wawancara yang ingin saya dapatkan adalah eksplosif dan berdampak, jadi. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Lei Meng mengedipkan mata pada Raja Naga Hitam. Aku tidak begitu mengerti. Raja Naga Hitam menggelengkan kepalanya, sedikit bingung. Tuan Raymond, berarti Anda bisa melebih-lebihkan dengan tepat untuk membuat semuanya lebih mengejutkan, kata Stephen. Ya, itulah yang saya maksud, haha, Tuan Stephen, Anda tahu betul bisnis kami, kata Raymond sambil tersenyum. Saya punya teman yang pernah bekerja di tim berita UC, kata Stephen. Jadi begitu. Baiklah, berhentilah berbicara omong kosong, Tuan Raja Naga Hitam. Wawancara saya akan secara resmi dimulai. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, dan Anda dapat menjawabnya seperti yang dikatakan Tuan Stephen, kata Lei Meng. Ya, Raja Naga Hitam mengangguk. Setelah itu, Lei Meng secara resmi melakukan wawancara dengan Raja Naga Hitam, di mana Lei Meng kadang-kadang mengajukan beberapa pertanyaan kepada Stephen, seperti tindakan yang diambil oleh pejabat kerajaan Star Spangled terhadap mereka. Singkatnya, Raja Naga Hitam bertanggung jawab untuk memulihkan kebenaran serangan itu, sementara Stephen bertanggung jawab untuk mengungkap beberapa tindakan resmi dan membuat beberapa tebakan tentang tindakan tindak lanjut resmi. Lebih dari 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Wawancara selesai. Tanpa ragu, Lei Meng langsung memanggil tentara elitnya ke kantor, bahkan membawa komputer mereka. Semuanya, saya harus memilah isi wawancara saya dalam waktu 1 jam dan mengedit seluruh berita. Berita akan disiarkan pada jam tayang utama pada malam hari. Semua program asli akan dibatalkan dan diubah menjadi laporan khusus. Semua personel terkait dapatkan siap untukku. Berita ini pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh Stars and Stripes. Lei Meng dengan keras memobilisasi semua orang. Orang-orang ini masih sedikit bingung mengapa Raymond begitu memotivasi, tetapi ketika mereka melihat video yang relevan dan mengetahui seluk-beluk semuanya, semua orang tahu alasan mengapa Raymond begitu memotivasi, dan semangat semua orang juga meluap ke atas. Ini ditakdirkan untuk menjadi berita yang akan meninggalkan jejak kuat di dunia berita, dan semua yang berpartisipasi dalam berita ini akan dicatat dalam sejarah bersama dengan berita ini. Oleh karena itu, setiap orang penuh dengan semangat dan semangat juang yang tak terbatas. Badai media akan segera dimulai. Saat badai media ini sedang terjadi, Stephen tiba-tiba menerima telepon. Bab 2780. Panggilan itu ternyata dari Xu Zhenping, Presiden Illuminati. Pada saat ini, Xu Zhenping benar-benar menelepon, yang agak mengejutkan Stephen. Stephen menemukan tempat di mana tidak ada orang, dan mengangkat telepon. Stephen, apakah kamu di Stars and Stripes? Xu Zhenping bertanya di ujung telepon. Yah, mari kita berurusan dengan sesuatu di sini, kata Stephen. Apakah ini tentang serangan Colorado? Xu Zhenping bertanya. Presiden Xu, Anda mendapat informasi yang sangat baik, kata Stephen sambil tersenyum. Serangan Colorado mengakibatkan kematian anggota grup ekspedisi multinasional, dan anggota dari beberapa organisasi lain juga terbunuh. Kebetulan di antara organisasi ini adalah anggota Illuminati kami, jelas Xu Zhenping.
Jadi begitu. Stephen tiba-tiba menyadari. Kudengar Raja Naga Hitam adalah satu-satunya yang selamat dari serangan itu. Tanya Su Zhenping. Kamu tahu semua ini? Stephen bertanya dengan heran. Tahukah kamu, tidak banyak orang yang tahu bahwa Raja Naga Hitam masih hidup, dan yang paling penting adalah pejabat tinggi bintang dan garis telah mengeluarkan perintah lelucon dan tidak diizinkan untuk membahas hal-hal terkait hal-hal. Dalam keadaan seperti itu, Su Zhenping masih dapat mengetahui bahwa Raja Naga Hitam masih hidup, yang sangat kuat. Tentakel Illuminati ada di mana-mana, kata Su Zhenping. Raja Naga Hitam memang masih hidup, tapi kami berencana untuk kembali ke negara itu, dan sekarang dia tidak aman di Stars and Stripes, kata Stephen. Memang benar kita harus kembali ke kerajaan naga sesegera mungkin. Ngomong-ngomong, sebagai satu-satunya yang selamat, Raja Naga Hitam, apakah dia mengatakan sesuatu tentang kebenaran serangan itu? Kamu juga tahu bahwa ada banyak anggota dari Illuminati kami di tim ekspedisi. Jika memungkinkan, saya juga berharap untuk membantu mereka membalas dendam, kata Su Zhenping. Mendengar kata-kata Su Zhenping, Stephen tidak terlalu banyak berpikir, dan berencana untuk memberitahu Su Zhenping yang sebenarnya tentang serangan itu. Bagaimanapun, Su Zhenping adalah sekutunya dan juga musuh pohon kehidupan. Namun, saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, Stephen tiba-tiba tidak ingin berbicara lagi. Menurutnya, sebelum tujuannya tercapai, semakin banyak orang tahu tentang Raja Naga Hitam, semakin besar kemungkinan akan ada variabel. Meskipun Su Zhenping kredibel, bahkan jika itu meningkatkan variabel sebesar 0,1%. Dia juga tidak mau mengambilnya. Risiko itu, bagaimanapun juga, masalah ini terlalu penting, dan bahkan mungkin mempengaruhi struktur seluruh dunia di masa depan. Memikirkan hal ini, Stephen berkata, Raja Naga Hitam telah kehilangan ingatannya, dan dia diserang lagi sebelumnya, otaknya rusak, dan dia tidak dapat mengingat apapun sekarang. Zhenping menghela nafas. Itu benar. Sekarang kita hanya bisa berharap untuk mengatur perawatan terbaik untuknya sesegera mungkin untuk melihat apakah dia bisa pulih, kata Stephen. Yah, sapa Raja Naga Hitam untukku, kata Su Zhenping. Saya akan, Presiden Su, saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, apakah Anda memiliki hal lain yang harus dilakukan? Stephen bertanya. Alasan mengapa saya menelepon Anda hari ini adalah karena saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk diberitahukan kepada Anda, kata Su Zhenping. Katakan padaku. Petik 2. Pohon kehidupan sangat meragukan identitas Yamada-kun. Mereka berpikir bahwa Yamada-kun mungkin memiliki hubungan yang baik denganmu, dan bahkan mungkin Yamada-kun adalah penyamaranmu, kata Su Zhenping. Mengapa? Stephen bertanya dengan cemberut. Mereka tidak menjelaskan detailnya kepadaku, tapi mereka hanya mengirimiku berita, berharap aku bisa mengirim seseorang untuk bekerja sama dengan mereka untuk memeriksa Yamada-kun. Mereka mungkin memberikan tugas kepada Yamada-kun selanjutnya, dan tugas jebakan, tujuannya adalah untuk memasukkan Tuan Yamada ke dalam jebakan, untuk melihat apakah dia dapat sepenuhnya menggali detail dirinya, kata Su Zhenping. Mendengar kata-kata Su Zhenping, Stephen berpikir keras. Di mana saya melakukan kesalahan yang membuat pihak lain mencurigai identitas Yamada-kun? Anda harus tahu bahwa identitas Yamada-kun adalah kartu trufnya melawan pohon kehidupan. Jika identitas Yamada-kun terungkap, itu akan berdampak besar pada tindakan selanjutnya. Stephen, aku tidak tahu apakah Yamada-kun itu ada hubungannya denganmu. Aku akan memberitahumu apa yang aku tahu sekarang. Jika kamu benar-benar berhubungan, maka kamu dapat membuat beberapa persiapan terlebih dahulu untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap pohon. Hidup, jika itu tidak masalah, maka itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Su Zhenping. Sejak Presiden Su memberitahu saya berita penting seperti itu, saya tentu saja tidak bisa menyembunyikannya. Nyatanya, Yamada-kun adalah saya, dan saya adalah Yamada-kun. Tebakan Tree of Life benar, bisik Stephen berkata.
Alasan mengapa dia mengaku kepada Su Zhenping adalah, di satu sisi, untuk membalas kebaikan Su Zhenping karena membocorkan rahasia kepadanya, dan di sisi lain, untuk memenangkan kepercayaan Su Zhenping. Apakah kamu benar-benar Yamada-kun? Su Zhenping di ujung telepon bertanya dengan heran. Ya, saya memiliki master penyamaran di bawah komando saya. Dia menyamarkan saya sebagai Yamada-kun dan melakukan beberapa hal sebagai Yamada-kun. Setelah itu, saya berhasil bergabung dengan pohon kehidupan dan menjadi wukong pohon kehidupan. Pendahuluan 1. Stephen menjelaskan secara singkat. Tanpa diduga, Yamada-kun, prajurit terkuat di Asia, dan Stephen, yang berada di peringkat kedua, adalah orang yang sama, tapi... Kudengar kamu dan Yamada pernah bertarung dalam pertempuran yang menentukan di Asia. Bagaimana bisa kamu melakukannya? Su Zhenping bertanya dengan curiga. Saya meminta Zhao Tuntian untuk berpura-pura menjadi Tuan Yamada, dan kemudian bermain bersama, kata Stephen. Begitu, sulit dipercaya, teknik penyamaranmu pasti sangat profesional, jika tidak, mustahil untuk bersembunyi dari begitu banyak prajurit dan kamera definisi tinggi di tempat kejadian. Tapi Stephen, karena kamu benar-benar Yamada-kun, kamu harus lebih memperhatikan, jangan jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Su Zhenping berkata dengan serius. Saya tahu, terima kasih Presiden Su atas perhatian Anda, kata Stephen. Yah, itu saja untuk saat ini, kamu pergi dan lakukan pekerjaanmu, kata Su Zhenping. Oke, setelah itu, Su Zhenping menutup telepon, lalu memutar nomor lain. Saya telah memberitahu Stephen tentang kecurigaan Anda bahwa Yamada-kun adalah Stephen, tetapi Stephen telah menyangkal bahwa dia adalah Yamada-kun. Saya juga berpikir bahwa Stephen tidak mungkin adalah Yamada-kun. Su Zhenping tampak serius berkata. Apakah dia menyangkalnya? Itu agak aneh. Ada suara ragu di ujung telepon. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.